Naam, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, tak terasa ya. Kita sudah memasuki 10 hari yang kedua pada bulan Ramadan. Dan kita telah melewati 10 hari yang pertama pada bulan Ramadan. Dan marilah kita berdoa ya agar seluruh amalan kita pada 10 hari pertama pada bulan Ramadan diterima di sisinya. Dan dijauhkan kita dari api nerakanya. Sebelumnya kita telah membahas tentang fikih puasa. Ya. Kemudian kita juga telah membahas tentang sunnah-sunnahnya. Begitu juga kita telah membahas tentang sunnah yang ada di bulan Ramadan, yaitu salah satunya adalah i'tikaf. Kita telah membahasnya kemarin. Nah, kemudian kita akan bahas sekarang tentang suatu hari ya yang ada pada bulan Ramadan. Ya. Yang mana suatu malam, ya, ya. Kita akan bahas sekarang tentang suatu malam. Yang mana pada malam hari itu, malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ingat, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sebanding dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Yaitu dia adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Yang mana Allah sampai membuat satu surat tersendiri ya tentang malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Dalam surat tersebut Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa yang kalian ketahui tentang Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Malaikat pada malam hari itu ya turun ya. War-ruhu, dan Jibril juga turun ya pada malam tersebut. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr, untuk mengurusi segala sesuatunya. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia. Ya. Salamun hi hatta matla'il fajar. Yaitu kesejahteraan ya pada malam hari itu ya sampai terbitnya fajar. Ya. Ini adalah satu surat yang menerangkan tentang malam tersebut. Ya. Oke. Ya. Oke, itu salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu dia lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian kita sekarang akan masuki ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya. Ya. Yaitu Nabi Muhammad SAW pernah memberitahukan kepada kita ya mengenai ciri-cirinya. Beliau pernah bersabda, bahwasanya ciri-cirinya adalah Lailatul Qadrin Lailatun samhah talaqatun la harah wa la baridah. Pada malam Lailatul Qadar ya. Malam tersebut itu adalah samhah, yaitu tenang ya, tenang, tentram, tidak bising, tidak gaduh. Ciri-ciri yang pertama ya. Talaqatun la haratan wa la baridah. Cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Ya, ini ciri-ciri kedua. Ya, tenang, terus tidak panas dan tidak dingin. Tasbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Ya. Ini ciri-ciri ketiganya, yaitu ketika pagi harinya ya, matahari terbit. Ya, matahari terbit
Tapi matahari tersebut tidak menyilaukan dan tidak membuat kita panas, ya, matahari tersebut, ya. Bahkan di suatu riwayat disebutkan bahwasanya matahari tersebut terbit, ya, terbit secara sempurna, ya, tidak tertutup oleh awan, ya. Dan mata kita dapat langsung memandangi matahari tersebut, gitu. Ya, itu salah satu cirinya, ya. Kan biasanya kan kalau matahari normal kita mau memandang matahari itu susah, ya kan, karena silaunya. Tapi ketika malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar, maka pagi harinya itu matahari itu bersinar terang, tapi tidak sampai menyilaukan mata kita, sehingga kita dapat melihatnya secara langsung. Dan kita tidak merasakan panas, ya, panas yang diakibatkan oleh matahari. Itu pada pagi harinya. Ya. Itu adalah 3 tanda yang ada di hadis Rasulullah. Ya. Begitu juga seseorang juga bisa mengetahuinya, ya. Terkadang seseorang itu bisa mengetahuinya melewat mimpi. Ya, Allah terkadang menunjukkan seseorang melewati mimpinya. Ya. Seperti yang Allah tunjukkan kepada Nabi. Ya. Yaitu Nabi pernah, ya, bermimpi bahwasanya dia berada pada malam Lailatul Qadar, ya. Dan beliau bersujud, ya, di atas tanah dan lumpur. Nah, itu ya mimpinya Nabi Muhammad SAW, ya. Pada malam hari itu, ya, pada malam Lailatul Qadar beliau bersujud di atas tanah dan lumpur. Begitu juga terkadang seseorang Allah tampakkan, ya, tanda-tandanya, ya. Semisal contohnya itu dalam ceritanya Imam Nawawi, ya. Wallahu alam, ya, ini ceritanya benar atau tidak, ya. Mungkin kalau kalian tahu, ya, apakah benar atau tidak, ya, bisa langsung kasih tahu kana, ya. Ya. Pada waktu itu, ya, Imam Nawawi, ya, masih kecil, ya, tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, pada malam 10 hari, ya, terakhir pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, tiba-tiba Imam Nawawi yang masih kecil, ya, dia terbangun, ya. Terbangun karena dia melihat cahaya, ya, yang menyilaukan, yang menerangi rumahnya, gitu. Lantas dia langsung membangunkan kedua orang tuanya, ya, dan menceritakan apa yang terjadi, ya. Tapi kedua orang tuanya tidak melihat apapun, ya, gelap, dia melihat apapun. Maka kedua orang tuanya tahu bahwasanya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Dan dari situlah, ya, orang tuanya mempunyai firasat, ya, bahwasanya Imam Nawawi, ya, akan menjadi orang yang besar. Ya, maka dari itu mereka mendorong Imam Nawawi untuk belajar tentang agamanya. Ya. Oke, itu adalah beberapa tanda-tandanya. Ya. Adapun, ya, ada beberapa tanda-tanda yang mana beredar, ya, di masyarakat, yang mana dia tidak memiliki landasan dalilnya. Ya, semisal pada malam tersebut pohon-pohon pada bersujud. Ya, itu tidak ada landasannya, ya, tidak ada dalilnya. Ya. Nah, itulah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ya. Lantas ketika kita tahu, ya, melalui tanda-tanda malam Lailatul Qadar, ya, malam tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, di sini, ya, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW beramal pada malam tersebut, ya, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid ma la yajtahid fi ghairiha." Ya. Adalah Rasulullah SAW yajtahid, dia bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh ma la yajtahid fi ghairiha, ya. Dengan suatu kesungguhan, ya. Yang mana dia tidak pernah bersungguh-sungguh pada selain malam tersebut. Ya, jadi meningkatkan kesungguhan beliau dalam beribadah, gitu, ya. Nah,
Kemudian di sini ada yang disunahkan ya, ketika kita tahu ya bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar. Yaitu yang disunahkan adalah yustahabbud du'a fiha wal iktsar minhu. Ya. Yaitu memperbanyak ad-du'a, ya, memperbanyak berdoa pada malam tersebut. Wal iktsar minhu, ya. La siyama bid du'a al-warid fi hadis Aisyah, ya. Dan lebih dianjurkan juga ya berdoa dengan doa yang ada landasannya, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada hadis Aisyah, ya. Bahwasanya Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadar ma aqulu fiha, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, ya, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui ya malam Lailatul Qadar tersebut, ya, ma aqulu fiha, apa yang harus aku katakan, ya, ucapkan, ya. Qala, kata Rasulullah SAW, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Yaitu katakanlah ya Allahumma innaka afuwun, ya, tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Nah, inilah ya doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika kita mengetahui pada bahwasanya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, ya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, ya, sungguhnya Engkau adalah afuun, Maha pemaaf, ya. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, ya. Nah, di sini juga doa ini ya, doa ini bukan doa yang khusus ya. Yang khusus pada malam Lailatul Qadar saja, ya. Tapi kita juga bisa berdoa dengan doa ini pada malam-malam selainnya. Ingat ya. Jadi kalau kita ya takut kita tidak tahu malam Lailatul Qadar, maka kita boleh berdoa dengan doa ini dimulai dari 10 pertama, 10 terakhir, hari pertama pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Ya. Pada malam 21-nya berarti ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Perbanyak doa ini. Ya. Nah, di sini ada suatu masalah ya. Apakah ya malam Lailatul Qadar itu hanya untuk orang-orang tertentu atau untuk seluruh manusia? Ya, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya untuk orang-orang tertentu atau untuk seluruh manusia? Yang benar adalah malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam, ya. Malam-malam seperti malam-malam biasa, ya. Seperti malam-malam biasa, ya. Dan seluruh manusia pasti melewati malam tersebut. Ya, pasti melewati malam tersebut. Jadi bukan malam yang dikhususkan untuk seseorang, ya. Bukan malam dikhususkan untuk orang-orang tertentu, ya. Tapi semua manusia pasti melewati malam tersebut, mendapatkan malam tersebut, ya. Tapi yang membedakan adalah apa yang mereka lakukan pada malam hari tersebut, pada malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Sebagian manusia ada yang bersungguh-sungguh dalam beribadahnya, dan sebagian manusia juga ada yang tertidur lelap, ya, pada malam tersebut, ya. Maka beruntunglah ya bagi mereka yang selalu menghidupkan malam-malam terakhir pada bulan Ramadan, ya. Oke. Nah, ini mengenai malam Lailatul Qadar. Ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai malam Lailatul Qadar? Kalau ada, silakan.
Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita memasuki zakatul fitr. Ya, zakat fitrah. Ya, bahasan mengenai zakat fitrah. Ya. Yang pertama adalah hukumnya. Hukum zakat fitrah. Hukumnya adalah wajib. Ya, zakat fitrah itu wajib. Sebentar, ini ada pertanyaan. Apakah ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar? Semua orang dapat Lailatul Qadar. Ya, semua orang dapat Lailatul Qadar. Ya, yang membedakan adalah bagaimana seseorang mengisi malam tersebut. Ya. Di antara mereka ada yang mengisinya dengan ibadah-ibadah. Ya, di antara mereka juga ada yang mengisinya dengan tidur sepanjang malam. Gitu. Ya. Ada pun ciri-cirinya yang nggak ada ya. Ciri-ciri yang khusus itu tidak ada. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak ada. Ya, karena secara umum semua orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Oke. Ustadz, mengenai yang menjumpai Lailatul Qadar dalam mimpi itu maksudnya gimana? Ya, yaitu biasanya ya diperlihatkan tanda-tanda ya, tanda-tandanya. Ya. Tanda-tanda misalnya tanda-tanda sesuatu yang gorib, yang asing gitu ya dalam mimpi tersebut. Ya. Nah, ketika kita bangun, kita merasa bahwasanya pada mimpi tersebut itu terkadang ya gitu ya. Kita merasa bahwasanya itu merupakan tanda dari malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Jadi ada rasa gitu ya. Ya. Waktu turunnya Lailatul Qadar, apakah dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya subuh, atau setelah bangun dari tidur di sepertiga malam yang terakhir? Ya. Malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam. Ya. Malam itu terhitung dari ghurubi syams, dari maghrib. Ya. Ila tulu'il fajr, sampai terbitnya matahari atau subuh. Itu malamnya. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu terhitung dari maghrib sampai subuh. Oke. Oke. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan zakatul fitr. Ya, zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah seperti yang Anda sebutkan tadi, hukumnya adalah wajib. Ya, wajib. Dan wajibnya itu kepada 3 golongan. Ya, 3 golongan. Pertama, ala kulli muslim adraka gurubi akhir yaumin min Ramadan. Ya, guruba akhir yaumin min Ramadan. Itu terhadap seluruh muslim, ya, setiap muslim yang mana mereka mendapatkan akhir, ya, mendapatkan matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi setiap muslim ya yang menyaksikan ya matahari terbenam pada terakhir bulan Ramadan, maka dia wajib untuk zakat fitrah. Oke. Nah, di sini ada suatu kasus ya. Misalnya ya, seseorang ya yang meninggal mata ya, meninggal pada saat sebelum matahari terakhir bulan Ramadan terbenam. Misalnya pada jam 5 gitu ya. Sedangkan matahari terbenam pada jam 6. Maka orang tersebut tidak wajib untuk berzakat fitrah. Ya. Bagi orang yang meninggal ya sebelum dia melihat terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Ya. Nah, begitu juga seseorang yang lahir, ya, seorang bayi yang lahir
pada jam 5 gitu ya, pada jam 5 misalnya pada jam 5 ya, maka bayi tersebut wajib untuk dizakat fitrahkan ya. Karena dia menyaksikan hadir ya, karena dia hadir ya pada saat-saat terakhir bulan Ramadan ya, yaitu pada terbenamnya ya matahari terakhir pada bulan Ramadan. Dia telah lahir, maka dia wajib zakat fitrah gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah wajada yaumal 'id wa lailatahu sa'an fadilan an qutihi wa quti ayalihi wa hawaijihi al-asliyah. Yaitu orang ya, seseorang yang mana pada hari Id-nya dan pada malam harinya, pada hari Idul Adha sama pada malam Idul Adha-nya, mereka memiliki kelebihan ya, kelebihan makanan ya, seukuran 1 sok. Ya, seukuran 1 sok. Maka dia wajib untuk berzakat fitrah. Ya. Jika ada seseorang ya yang memiliki kelebihan makanan dari makanan-makanan pokok ya, 1 sok saja, maka dia wajib untuk berzakat fitrah. Gitu ya. Adapun jika makanannya pas-pasan ya, maka dia tidak wajib untuk zakat fitrah atau makanannya kekurangan. Dia malah wajib dizakatkan ya, bukan wajib menzakatkan, tapi dizakatkan. Oke, itu yang kedua. Kemudian zakat fitrah itu wajib ya terhadap dirinya ya, dirinya. Wa amman tajibu alaihi nafaqatahu minal muslimin ya. Dan orang-orang yang apa namanya? Yang berada dalam pengawasannya ya. Zakat fitrah itu wajib terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya ya, tanggungannya ya. Yang mana orang-orang tersebut ya adraku ghuruba akhiri yaumin min Ramadan. Ya, mendapati matahari terbenam ya terakhir pada bulan Ramadan ya. Misalnya ya seseorang ayah gitu ya, dia memiliki istri, yaitu istri kan tanggungannya ya. Terus anak-anaknya itu adalah tanggungannya ya. Maka ayahnya ya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, kemudian terhadap istri dan anak-anaknya. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud yang ketiga. Ya. Ini yang diwajibkan zakat fitrah. Ya. Oke. Kemudian waktunya. Ya. Waktu zakat fitrah. Zakat fitrah di sini waktunya terbagi menjadi 5. 5. Ada waktu jawaz, waktu yang diperbolehkan, ya. Kemudian waktu wujub, waktu yang diwajibkan, ya. Kemudian waktu afdaliyah, waktu yang paling utama, ya. Sama waktu karahah, waktu yang dimakruhkan, ya. Kemudian waktu hirmah, waktu yang diharamkan. Ya. Nah, kita masuk ke waktu yang pertama, yaitu waktu jawaz, waktu diperbolehkannya zakat fitrah, ya. Yaitu min awwali Ramadan ila ghurubi syamsi lailatul Id, ya. Waktunya dari awal bulan Ramadan, ya, yaitu tanggal 1 bulan Ramadan sampai ghurubi syamsi lailatul Id, sampai terbenamnya matahari pada malam Id. Ya. Sampai terbenamnya matahari pada malam Id. Itu waktu jawaz, ya. Jadi boleh dikeluarkan zakat fitrah atau tidak, ya. Boleh dikeluarkan zakat fitrah atau tidak pada waktu tersebut. Kemudian yang kedua adalah waktu wujub. Ya. Waktu wujub itu ketika kita sudah memasuki waktu ini, ya, waktu tersebut, waktu ini, maka zakat fitrah itu hukumnya wajib. Wajib untuk ditunaikan.
Kan waktu yang pertama itu boleh ya, boleh kita tunaikan atau tidak, ya. Sedangkan kalau kita udah masuk ke fase ini, ya, ke waktu ini, maka zakat fitrah itu wajib untuk ditunaikan. Ya. Kapan? Ya. Bi ghurubi syamsi lailatul Id, yaitu mulainya adalah setelah matahari terbenam pada malam Idnya. Ya. Setelah matahari terbenam pada malam Id sampai sholat Id. Ya, sholat Id didirikan. Ya. Jadi pada masa matahari terbenam, ya, dimulai dari matahari terbenam pada malam Idnya, ya, sampai sholat Id didirikan. Itu waktu wujub, waktu diwajibkan zakat fitrah. Ya, harus dibayarkan zakat fitrahnya. Ya. Oke, sekarang waktu afdoliyah, yaitu waktu yang paling utama, ya, yang paling afdol untuk berzakat fitrah, paling disunahkan untuk berzakat fitrah, yaitu pada hari Idnya, yaitu dimulai sejak subuh, ya, pada hari Idnya dimulai sejak subuh, qabla sholat, sebelum sholat. Ya, ini waktu afdolnya, waktu yang paling disunahkan untuk berzakat fitrah itu pada hari Id, ya, pada waktu subuh di hari Id sampai didirikannya sholat, ya, didirikannya sholat Id. Itu waktu yang paling afdol untuk berzakat fitrah. Ya. Jadi dimulai dari subuh, ya, pada hari Id sampai pelaksanaan sholat Id. Itu waktu yang paling afdol untuk zakat fitrah. Kemudian ada waktu karahah, yaitu waktu yang makruh untuk berzakat fitrah. Yaitu masih pada hari Id, ya, tapi setelah sholat. Ya. Setelah sholat pada hari Id. Itu makruh, ya. Ini madzhab Syafi'i, ya. Dalam madzhab Syafi'i itu makruh. Ya, makruh. Artinya ya tidak disukai, ya, dibenci, ya, orang berzakat fitrah pada waktu tersebut, ya. Walaupun masih tetap terhitung sebagai zakat fitrah, ya. Walaupun masih terhitung sebagai zakat fitrah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab yang lainnya, ya, jika seseorang, ya, telah menunaikan sholat Id, ya, dan dia belum berzakat fitrah, ya, dan dia ingin menunaikannya, ya, setelah sholat Id, maka tidak dianggap sebagai zakat fitrah, dianggapnya sebagai sedekah, ya, sedekah biasa, ya, dianggapnya sebagai sedekah biasa, ya. Adapun mazhab Syafi'i masih dianggap sebagai zakat fitrah, tapi itu dibenci, ya, waktu yang dibenci, ya, karahah, makruh, ya. Kemudian ada waktu hirmah, waktu yang diharamkan untuk berzakat fitrah, ya, yaitu ba'da yaumil Id, setelah hari Id, ya, setelah hari Id, maka diharamkan berzakat fitrah. Dan jika dia berzakat fitrah setelah hari Id, ya, berlalu, maka tidak dianggap sebagai zakat fitrah, dianggapnya sebagai sedekah, ya, sedekah biasa, ya, sebagai sedekah biasa. Nah, ini waktu-waktunya, ya. Ada waktu jawaz, ada waktu wujub, ada waktu afdaliyah, waktu yang paling dianjurkan, waktu karahah, waktu yang dibenci, ya, untuk menunaikan zakat fitrah. Terus ada waktu yang diharamkan untuk menunaikan zakat fitrah. Ya. Ini waktu-waktunya. Ya. Adapun yang dikeluarkan, ya, yang dizakatkan itu adalah sa'un min qutil balad, yaitu satu sa', ya, dari qut balad, ya, dari makanan pokok suatu negeri. Kalau Indonesia kan beras, ya. Maka kita harus mengeluarkan satu sa' beras, ya, untuk zakat fitrah. Satu sa' itu ukurannya 4 mud, ya, 4 mud. Ya. Kalau dalam kilogram itu satu sa' itu sekitar 2,5 kilo, ya, sekitar 2,5 kilo, ya, 2,5 kilo. Oke. Kemudian sekarang di sini enggak, ya. Oke.
kemana kita harus mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Ya, ya. Ada dua pendapat, ya, mengenai hal ini. Kepada siapa saja kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Yang pendapat pertama adalah kepada 8 asnaful zakat, ya, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Kemudian pendapat kedua adalah kepada fuqara dan masakin saja, ya, kepada fuqara dan masakin saja. Oke. Kalau ana memilih pendapat yang rajih, ya. Pendapat yang rajih menurut ana itu adalah zakat fitrah itu hanya wajib dizakatkan kepada fuqara dan masakin saja. Ya. Fuqara dan masakin saja. Karena tujuan zakat fitrah, ya, salah satunya adalah agar pada hari Id itu seluruh kaum muslimin itu bergembira, ya. Tidak ada yang meminta-minta pada hari tersebut, tidak ada yang bersedih pada hari tersebut. Maka yang paling membutuhkan zakat fitrah itu adalah al-fuqara dan masakin, ya. Adapun, ya, golongan-golongan yang lainnya, misalnya janda gitu ya, musafir, ya, maka bisa jadi ya janda tersebut berkecukupan gitu ya. Dan musafir tersebut juga memiliki bekal, ya. Sehingga mereka bukan golongan yang membutuhkan zakat, gitu ya. Sedangkan fuqara dan masakin itu udah pasti ya, mereka sudah pasti orang-orang yang tidak mampu, ya. Fuqara dan masakin itu orang-orang yang tidak mampu, ya, serba kekurangan. Maka mereka lah yang paling membutuhkan zakat fitrah, gitu ya. Itu salah satu tujuan zakat fitrah, ya, agar orang-orang pada hari Id itu bergembira, ya, tidak ada yang bersedih, tidak ada yang meminta-minta, gitu ya, tidak ada yang serba kekurangan, kayak gitu. Maka yang paling utama adalah al-fuqara dan masakin, ya. Nah, di sini apakah zakat fitrah itu, ya, ada suatu pertanyaan, ya. Apakah zakat fitrah itu, ya, wajib kita bayarkan, boleh kita bayarkan langsung kepada fuqara dan masakin atau harus melalui amilnya, petugasnya? Ya, pertanyaannya, apakah zakat fitrah, ya, boleh kita bayarkan langsung kepada orang-orang yang butuhkan, ya, al-fuqara dan masakin langsung, atau kita harus membayarnya melewati amilnya atau petugasnya, ya, petugas zakat, ya. Oke. Ya, yang benar, yang sahih, ya, adalah zakat fitrah, ya, itu boleh langsung kita bayarkan kepada al-fuqara dan masakin, ya, kepada orang yang fakir dan miskin. Langsung kita boleh membayarkannya, ya. Terlebih lagi sekarang apa ya? Yang ana lihat ya, amil, ya, petugas zakat tersebut kan banyak ya. Kalau hari Id gitu ya, mau hari Id itu banyak masjid-masjid yang mengadakan pengumpulan zakat, ya. Nah, yang ana lihat ya kebanyakan orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat, ya, mereka banyak mengambil bagian zakat tersebut, ya, bahkan 2/3-nya. Ya, ana dengar malah ya. 2/3 harta zakat tersebut mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Kadang ada yang kayak gitu, ya. Tidak mereka salurkan kepada kaum masakin dan fuqara. Hanya sepertiganya saja yang mereka salurkan kepada al-masakin dan fuqara. Kadang seperti itu, ya. Maka kalau misalnya seperti itu, ya, langsung aja ya, kita langsung bayarkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkannya langsung, ya, tidak melewati mereka. Tapi misalnya kalau tugas zakatnya itu amanah, ya, dia tidak mengambil 1% pun dari harta zakat,
dia langsung bayarkan 100% ya kepada dia salurkan 100% harta zakat tersebut kepada fuqara dan masakin ya. Maka kita lebih baik untuk menitipkan zakat kita kepada petugas tersebut ya. Karena apa? Ya. Karena agar merata ya, agar merata pembagian zakatnya. Kalau ada petugas ya insya Allah merata ya pembagian zakatnya. Jadi tidak ada yang double ya. Kadang kalau sendiri-sendiri itu kadang double ya. Ada yang kebagian double, ada yang malah tidak kebagian gitu ya. Kadang kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau ada petugasnya insya Allah merata. Itu kalau petugasnya amanah ya. Tapi kalau petugasnya mengambil harta zakatnya ya malah lebih banyak daripada dia salurkan ya harta zakat tersebut ya, maka lebih baik kita tidak usah tidak usah membayarkan zakat terhadap petugasnya tersebut. Langsung kita membayarkan zakat langsung kepada orang yang membutuhkannya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang zakat fitrah? Apakah boleh jika seorang yang sudah berkeluarga, zakat fitrahnya masih ditanggung orang tuanya, dan pada saat yang sama suaminya ikut menzakatkannya juga? Ya. Jadinya double gitu, Ustaz. Ya. Kalau sudah berkeluarga, itu yang jadi tanggung jawab itu adalah suami ya harusnya. Orang tua udah lepas diri ya. Harusnya kita yang membiayai orang tua, ya gitu ya, harusnya. Tapi kalau mau dibayarkan ya nggak masalah ya. Dibayarkan oleh orang tua nggak masalah. Dan pada saat yang sama suaminya ikut menzakatkannya juga, jadinya double. Ya tidak mengapa, ya zakat double itu tidak mengapa. Ya. Jadi yang terhitung zakat itu satu doang ya, tapi yang satu lagi infak, gitu ya, tidak mengapa. Ya, nggak masalah. Zakatnya tidak boleh pakai uang kan Ustaz? Ya, di sini ada dua pendapatnya. Ada yang mereka mengatakan zakat itu harus makanan, ya. Dan ada yang bolehkan dengan uang, ya. Yang bolehkan dengan uang itu mazhab Hanafi, ya. Mazhabnya Abu Hanifah. Sedangkan mazhab yang lain itu harus dengan makanan, ya. Dalilnya mereka yang harus dengan makanan, salah satu dalilnya adalah apa namanya? Bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak pernah berzakat fitrah dengan uang. Ya, padahal pada masa tersebut uang itu ada, yaitu dinar dirham itu ada. Ya. Tapi Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk berzakat dengan makanan. Ya. Itu ada dalil yang mengharuskan zakat dengan makanan, ya, langsung, tidak dengan uang. Adapun Abu Hanifah, ya, beliau membolehkan uang, ya. Dalilnya adalah karena tidak setiap orang, ya, itu kebutuhannya, ya, kebutuhan yang sangat sangat butuh itu makanan. Tidak setiap orang yang sangat membutuhkan makanan. Terkadang ada seseorang yang membutuhkan uang daripada makanan. Ya, misalnya orang miskin tersebut jatuh sakit, ya, dalam keadaan sakit. Maka yang paling dibutuhkan adalah uang, ya, bukan makanan. Ya, uang untuk membeli obat. Makanya Abu Hanifah di sini memberikan keringanan, ya. Dibolehkannya zakat dengan uang. Ya, kayak gitu. Kalau ana bisawab, kalau ana ya ana lebih kalau bisa dengan makanan, ya dengan makanan. Ya. Tapi kalau misalnya ada ya misalnya fakir miskin yang di lingkungan kita dan mereka lebih membutuhkan uang, maka kita zakatkan dengan uang. Itu nggak masalah. Ya, jadi ana lebih memilih pendapatnya Abu Hanifah. Ya. Allah alam bisawab. Terserah kalian ya mau pendapatnya gimana. Ada lagi? Kalian soal?
Bismillah Ustadz, saya karyawan di klinik. Setiap tahun saya dikasih oleh pimpinan jatah beras untuk saya bayar zakat. Itu bagaimana Ustadz? Ya tidak mengapa ya, tidak mengapa. Ambil saja ya, ambil saja jatah berasnya. Terus kalian bayarkan zakat dengan beras tersebut, tidak mengapa. Atau kalau kalian mau bayarkan zakat dengan uang kalian sendiri, itu tidak mengapa. Jadi berasnya itu kalian sumbangkan juga sebagai sedekah, ya. Terus adapun zakatnya kalian bayar sendiri dengan uang kalian, itu tidak mengapa. Lebih baik seperti itu ya. Kalau kalian mampu, kalian bayarkan dengan harta sendiri, ya. Sedangkan jatah beras yang dikasih oleh pemimpin, maka kalian sumbangkan. Itu lebih baik. Gitu ya. Jadi double. Itu tidak mengapa. Yang 8 golongan penerima zakat, tadi siapa saja Ustadz? Ya, yang pertama itu al-fuqara, ya, orang-orang fakir. Kemudian miskin, orang-orang miskin. Yang kedua. Kemudian al-amiluna 'alaiha, yaitu petugas zakatnya. Itu yang ketiga, petugas zakatnya. Kemudian al-mu'allafatu qulubahum, yaitu yang keempat adalah orang kafir ya, orang yang kafir yang kita harapkan dengan memberikan zakat kepada mereka, mereka akan masuk Islam. Ya, orang kafir yang mana kita harapkan jika kita memberikan zakat kepada mereka, maka mereka akan masuk Islam. Itu yang keempat, ya. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, ya, ar-riqab, ya. Maksudnya orang yang berjaga, ya, berjaga di perbatasan negeri. Ya, berjaga-jaga di perbatasan negeri, ya. Berjaga dari musuh. Ya, itu diwajibkan termasuk golongan yang menerima zakat. Kemudian orang-orang yang terlilit hutang. Ya, yang keenam adalah orang-orang yang terlilit hutang. Ya. Hutangnya banyak. Ya, maka dia boleh dizakatkan. Ya, termasuk golongan orang yang dizakatkan. Kemudian fi sabilillah. Ya. Orang-orang yang berperang di jalan Allah juga dizakatkan. Ya, boleh dizakatkan. Kemudian Ibnu Sabil, ya. Ibnu Sabil itu orang yang bersafar. Ya, bersafar. Dia juga dizakatkan. Yaitu 8 golongan ya. Yang dizakatkan, yang boleh dizakatkan. Apa yang termasuk golongan yang menerima zakat. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau gitu zakat kita sudah. Ya. Terlilit hutang itu apakah termasuk yang punya hutang di bank, Ustadz? Ya, termasuk. Ya. Termasuk orang yang memiliki hutang di bank. Ya. Tapi lihat keadaannya. Jika dia tidak mampu untuk membayarkan hutang di bank, ya, membayarkan hutang tersebut, maka dia dia dizakatkan. Tapi kalau dia masih mampu ya membayarkan hutang di bank, maka dia masih belum termasuk golongan yang menerima zakat, gitu ya. Mampu atau tidaknya, gitu ya. Waktu jawaz, ya, waktu jawaz itu artinya waktu yang diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk membayarkan zakat, ya. Jadi pada waktu ini, ya, pada awal bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan, itu waktu diperbolehkannya, ya, berzakat fitrah, ya. Jadi orang boleh memilih membayarkan zakat atau tidak, ya, pada waktu tersebut, ya. Adapun setelah matahari terbenam, ya, setelah matahari terbenam pada bulan Ramadan, maka zakat fitrah itu hukumnya menjadi wajib, gitu ya. Sebelumnya itu zakat fitrah itu jawaz, ya, boleh hukumnya, ya, boleh dibayarkan atau tidak.
Ketika sudah terbenam, maka zakat fitrah itu menjadi wajib, gitu ya. Itu waktu maksudnya. Ya, kalau ayahnya tidak bekerja dan tidak mampu membayarkan zakat anaknya, apakah anaknya tersebut boleh zakat dengan uang sendiri, Ustadz? Karena anaknya sudah bekerja? Iya, boleh. Ya, kalau dia sudah mampu, maka dia apa namanya? Ya, harusnya ya sudah sewajarnya dia berzakat dengan uangnya sendiri. Ya, kalau dia sudah mampu. Ya. Oke. Ya. Kemudian kita sekarang masuk ke salatul Aidaini, ya, salat Id. Ya. Kita masuk ke dalam pembahasan salat Id. Setelah kita membahas tentang zakat, maka kita langsung masuk ke dalam salat Id. Ya. Salat Id, ya. Hukumnya, ya. Di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada 3 pendapat ya mengenai hukum salat Id. Ya, pendapat pertama adalah salat Id itu adalah wajib. Wajib aini, ya, wajib kepada setiap muslim tanpa terkecuali. Ya. Wajib terhadap setiap muslim tanpa terkecuali. Ya. Oke. Dalil mereka apa? Ya, dalil mereka adalah Rasulullah pada hari Id, ya, menyuruh setiap kaum muslimin, ya, untuk menghadiri salat Id. Ya, untuk menghadiri salat Id. Bahkan perempuan-perempuan yang sedang haid, ya, beliau suruh juga untuk menghadiri salat Id meskipun mereka tidak salat Id, ya. Nah, di sini itu menunjukkan bahwasanya salat Id menurut mereka hukumnya wajib, ya. Karena sampai perempuan-perempuan yang lagi haid sampai dipanggil oleh Rasulullah untuk menghadiri salat Id, gitu. Begitu juga hujah mereka, ya, yang kedua adalah ketika salat Id bertepatan pada hari Jumat, ya, maka hukum salat Jumat itu menjadi, ya, hukum asal salat Jumat itu adalah wajib, ya. Hukum asal salat Jumat itu wajib. Ingat. Kemudian ketika hari Id itu bertepatan pada hari Jumat, ya, maka sholat Jumat itu menjadi jawaz, boleh, ya, boleh. Ketika sholat hari Id atau sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, ya, itu bittifaq, ya, bittifaq, ya. Para ulama sudah sepakat, ya, bahwasanya ketika sholat Id, ya, bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat Jumat tersebut menjadi jawaz. Artinya boleh dikerjakan atau tidak. Ya, kalau tidak mengerjakan maka menjadi sholat zuhur, gitu ya. Menjadi sholat zuhur. Nah, sesuatu yang wajib menurut mereka tidak dapat dibatalkan kecuali dengan yang wajib juga. Ya. Sesuatu yang wajib tidak dapat dibatalkan kecuali dengan yang wajib juga. Ya, dalam hal ini sholat Jumat itu hukum asalnya itu wajib, tapi dia dibatalkan oleh sholat Id. Ya. Maka dalam hal ini kita simpulkan bahwasanya sholat Id itu adalah wajib. Ya. Ya, itu adalah hujah mereka. Ya. Yang kedua adalah apa namanya? Wajibah alal kifayah, ya. Wajib kifai. Ya, yang kedua hukumnya. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah wajib kifai. Ya, wajib kifai. Ya. Karena mereka tidak apa namanya? Tidak mewajibkan sholat Id, ya. Karena bagi mereka sholat yang wajib itu hanya 5, ya. 5 saja, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu saja. Ya. Di sini ada suatu hadis, ya, yang mana datang seorang Arabi, yaitu Arab Badui, Arab pendalaman, ya,
kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian dia berkata ya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban atasku selain salat 5 waktu ya. Kalau Rasulullah SAW, la illa an tatawwa, tidak ada kecuali jika engkau ingin mengerjakan sesuatu yang sunnah ya. Itu ya. Pendapat yang kedua adalah sunnah wajib kifai. Ya, wajib kifai. Kemudian yang ketiga adalah pendapat yang ketiga yang dipegang oleh jumhur itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya. Karena seperti yang tadi hadisnya ya. Hadisnya tadi bahwasanya hadisnya tadi ya, hadis tentang Arabi tadi, orang Arab pendalaman tersebut ya. Orang Arab pedalaman tersebut yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah ada sesuatu yang wajib untukku selain sholat 5 waktu? Kata Nabi Muhammad SAW, la illa tatawwa, tidak ada kecuali engkau ingin mengerjakan sesuatu yang sunnah. Ya. Dan dalilnya lagi adalah seruan Rasulullah kepada para wanita yang haid. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya kalau kita gabungkan dalil tersebut itu menunjukkan bahwasanya salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya. Oke. Ya, itu hukum salat Id. Adapun yang Anda pegang ya, pendapatnya ya, pendapat jumhur ya, yaitu sunnah muakkadah. Ya, yaitu dengan menggabungkan beberapa dalil. Ya, tadi. Adapun waktunya, waktu salat Id itu ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, yaitu antara tulu'i syamsi, terbitnya matahari, wa zawaliha, dan tergelincirnya. Maksud tergelincir itu waktu zuhur. Ya. Jadi untuk mengerjakan sholat Id itu waktunya dari matahari terbit sampai sholat zuhur. Itu waktu sholat Id. Ya. Jadi tidak mengapa ya, mau sholat Id jam 10 tidak mengapa. Ya, kebanyakan kita mengerjakan sholat Id kan jam 7 ya, kalau nggak salah. Ya, sebenarnya boleh ya mengerjakan sholat Id pada jam 10 atau jam 11 gitu ya. Tidak mengapa. Ya. Yang penting sebelum zuhur. Ya, waktunya sebelum zuhur. Adapun sifat tuha, ya sifat-sifatnya atau caranya, ya cara sholat Id itu ada 2 rakaat, rakaatan, ada 2 rakaat. Ya. Untuk rakaat pertama itu membaca sab'ut takbirat, ya, yaitu mengerjakan 7 takbir, ya 7 takbir, ghaira takbiratul ihram, ya selain takbiratul ihram. Ya untuk rakaat pertama kita dianjurkan untuk bertakbir 7 kali, ya selain takbiratul ihram. Jadi kalau kita jumlahkan jumlah takbirnya itu menjadi 8. Ya, kalau kita jumlahkan itu kita gabungkan jumlah takbir dengan takbiratul ihram menjadi 8 takbir. Ya. Itu untuk yang pertama. 7 takbir selain takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang kedua adalah pada rakaat kedua ya, itu takbirnya itu ada 5 ya. Khamsu takbirat ya. Ada 5 takbir ya. Ghaira takbiratul ihram, selain takbiratul ghaira takbiratul qiyam, selain takbir qiyam ya, selain takbir ketika kita berdiri ya, ketika kita bangun dari sujud kemudian kita berdiri kan kita membaca Allahu akbar gitu ya. Nah, selain itu 5 selain takbir yang itu, takbir berdiri itu ya. Oke, itu jumlahnya ya. Dan pada setiap takbir kalau mazhab Syafi'i itu mengangkat tangannya. Ya, pada setiap takbir itu mengangkat tangannya. Ya, karena di sini ada perbedaan ya. Apakah setiap takbir itu mengangkat tangan atau tidak? Ya. Karena di sini nggak ada ya dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi mengangkat tangan atau tidak. Yang ada hanyalah amalan sahabat. Ya. Oke ya, di mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk mengangkat tangan ya pada setiap takbirnya. Kemudian untuk bacaannya ya, yaqra' ba'dal Fatihah fil ula
Qaf, ya. Ya, disunahkan setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama itu surat Al-Qaf. Ya, surat Al-Qaf, ya. Disunahkan surat Al-Qaf, ya. Kalau misalnya kepanjangan, ya, bisa Al-A'la. Ya, disunahkan juga surat Al-A'la. Ya. Surat Al-A'la. Itu untuk rakaat pertama, ya. Surat Al-Qaf atau surat Al-A'la, ya. Kemudian fi tsaniyah, ya, pada rakaat kedua itu dibaca iqtarabatis sa'atu. Al-Qamar, ya. Surat Al-Qamar. Iqtarabat. Yaitu surat Al-Qamar untuk rakaat kedua. Ya. Kalau kepanjangan itu ada yang pilihan kedua, yaitu Al-Ghasyiyah. Ya, untuk rakaat kedua surat Al-Qamar atau surat Al-Ghasyiyah. Ya. Oke, untuk bacaan rakaat pertama itu Al-Qaf atau surat Al-A'la, ya. Kemudian untuk rakaat kedua itu adalah surat Al-Qamar dan surat Al-Ghasyiyah. Itu pilihannya. Pilihan yang disunahkan. Ya. Untuk dibaca pada salat Id. Ya. Kemudian setelah salat, ya. Setelah salat wa yusannu ba'daha khutbatan, ya. Disunahkan untuk melakukan 2 khutbah, ya. 2 khutbah. Caranya sama seperti khutbah salat Jumat. Ya, tata caranya sama seperti khutbah salat Jumat. Tapi yang membedakan di sini adalah yuftatah al-ula bi tis'i takbirat wa tsaniyah bi sab'in, ya. Untuk khutbah pertama, ya, disunahkan, ya, untuk khutbah pertama salat Id disunahkan untuk membukanya dengan 9 takbir, 9 takbiran. Ya, 9 takbir. Ya, disunahkan untuk 9 takbir, yang membaca 9 takbir untuk khutbah yang pertama. Kemudian untuk khutbah yang kedua dengan 7 takbir. Ya, disunahkan untuk membukanya dengan 7 takbir. Ini yang membedakan khutbah salat Jumat dan salat Id. Ya. Kayak gitu. Adapun pelaksanaan salat Id, ya, itu yang sangat dianjurkan itu adalah di musholla. Maksud musholla di sini adalah tanah lapang, bukan masjid. Ingat, ya. Yang sangat disunahkan itu adalah tanah lapang, bukan masjid. Ya. Karena perbuatan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau tidak sholat, ya, tidak sholat Id di masjidnya. Ya, padahal kita tahu, ya, keutamaan Masjid Nabawi, ya, dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Tapi beliau lebih memilih sholat Id di tanah lapang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya disunahkan untuk sholat Id-nya di tanah lapang. Ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa sunnah, ya, yang dianjurkan ketika ketika kita ingin pergi ke tempat sholat, ya. Yang pertama adalah sunnahnya itu mandi, ya, membersihkan diri. Yang pertama, membersihkan diri. Kemudian berhias, ya. Maksudnya berhias itu memakai pakaian yang indah, gitu, ya, yang rapi, bersih, gitu, ya. Pakai pakaian-pakaian terbaiknya, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW ada pakaian khusus, ya, yang mana beliau hanya menggunakannya pada waktu-waktu tertentu saja, ya. Semisal pada sholat Id ini, gitu, ya. Kemudian, ya, untuk Idul Fitri, ya, disunahkan untuk makan dulu, ya, makan dulu, ya, untuk Idul Fitri, ya, disunahkan untuk makan dulu sebelum sholat Id, ya. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan untuk berpuasa dulu, ya, artinya tidak makan sampai setelah sholat Id. Itu untuk Idul Adha, ya. Kemudian, ya, sunnah, ya, yang berikutnya adalah bertakbir, ya, bertakbir dalam perjalanannya, ya, bertakbir dalam perjalanannya, ya. Ini kadang sunnah yang dilupakan, ya, sunnah yang dilupakan. Yang takbir, ya, biasanya yang takbir itu hanya masjid-masjid saja, ya kan, pada waktu Id.
ya. Tapi orang-orang yang berjalan gitu tidak bertakbir. Padahal itu yang disunahkan ya. Yang disunahkan adalah orang-orang yang berjalan itu yang bertakbir juga, ikut bertakbir juga. Kemudian disunahkan juga ya, ketika kita ingin menuju ke tempat sholat id itu disunahkan untuk jalan kaki, tidak dengan kendaraan. Ya, disunahkan untuk jalan kaki, tidak dengan kendaraan. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memakai kendaraan ya untuk sholat id, ya, untuk menuju ke tempat sholat id. Beliau selalu berjalan kaki. Ya. Begitu juga disunahkan ya untuk melewati jalan yang berbeda. Ya, jalan berbeda antara perginya dan pulangnya. Ya, disunahkan untuk melewati jalan yang berbeda antara perginya dan pulangnya. Ya, ini berdasarkan dengan perbuatan Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat id ya, beliau pergi dan pulangnya itu dengan jalan yang berbeda. Gitu ya. Nah, itu sunah-sunah sholat id ya, sekitar sholat id. Sunah-sunah sekitar sholat id. Oke. Nah, ya, bagaimana jika ada seorang yang tidak melaksanakan sholat id atau tertinggal, gitu ya? Di mazhab Syafi'i, ya, disunahkan untuk mengkodoknya. Ya, disunahkan untuk mengkodoknya. Bagi orang yang tidak sempat sholat id, ya, disunahkan untuk mengkodoknya. Oke. Tidak mengapa ya, tidak mengapa sholat id-nya itu sendirian atau berjamaah. Ya, tidak mengapa sholat id-nya itu sendirian atau berjamaah. Ya. Dalam kodok juga tidak mengapa ya, sholatnya sendirian atau berjamaah. Asalkan sesuai dengan tata caranya. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Iya. Apakah ya, kalau kondisinya hujan, bolehkah sholat id-nya di masjid? Ya, tidak mengapa. Ya, kalau ada uzur, tidak mengapa ya, sholat id-nya di masjid. Tidak mengapa. Ya. Jika kita ketinggalan rakaat pertama, bagaimana Ustadz untuk jumlah takbirnya? Ya. Untuk jumlah takbirnya, misalnya jumlah takbir rakaat kedua ya. Imam bertakbir untuk rakaat kedua ya dengan 5 takbiran ya. Sedangkan kita harusnya kita memakai takbir 7 ya. 7 takbiran ya, 7 takbiran karena kita di kita itu sholat id-nya sholat rakaat pertama ya. Nah, di sini ketika ada perselisihan maka kita harus mengikuti imam ya. Mengikuti imam yaitu 5 takbiran saja ya. Kemudian untuk rakaat keduanya maka kita mengikuti tata cara sholat id yang asalnya yaitu 5 takbiran lagi gitu ya. Jadi kalau kita bersisi dengan imam maka kita harus mengikuti imam gitu ya. Nah, baru ketika kita sudah berlepas dari imam maka kita kembali kepada asalnya gitu ya. Itu kalau yang masbuk ya. Bacaan di setiap takbir yang 7 kali atau 5 kali apa Ustadz? Dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk bacanya itu apa ya? Bacaan untuk memuji Allah. Ya, misalnya alhamdulillah gitu ya, disunahkan. Tapi ada beberapa yang tidak mensunahkan ya. Jadi takbir saja, ya tidak ada bacaan di dalamnya. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk membaca pujian-pujian kepada Allah. Misal alhamdulillah gitu, subhanallah, ya kayak gitu. Baca zikir gitu ya, disunahkan.
Ustaz, apa dianjurkan setiap takbir membaca tasbih? Ini ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk memuji Allah, ya. Semisal yang baca tasbih, ya kayak gitu. Misalnya berzikir di setiap takbirnya. Adapun pendapat yang lain tidak dianjurkan untuk membaca apapun di setiap takbirnya, gitu ya. Oke, ada lagi soal? Ya. Oke. Ya. Oh ya, untuk tahniyah, ya. Untuk mengucapkan ucapan selamat ya pada hari Id. Apa hukumnya? Ya. Untuk membaca ucapan selamat pada hari Id, ya, itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Misalnya kalau di Indonesia ya, minal aidin wal faizin, tidak mengapa hukumnya ya. Hukum asalnya tidak mengapa. Karena itu masuknya ke dalam adat, ya, adat, yaitu kebiasaan masyarakat, ya, kebiasaan masyarakat. Dan juga masuknya ke dalam doa, ya doa. Ya. Adapun yang dicontohkan oleh para sahabat, ya ketika hari Id, mereka berkata, mendoakan sesamanya itu dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun kalau ingin dengan lafaz yang lain maka tidak mengapa, ya. Kalau di Saudi itu lafaznya itu kullu amin wa antum bi khairin. Kullu amin wa antum bi khairin, ya. Setiap tahun dan kamu dalam keadaan sehat. Ya, setiap tahun semoga kalian dalam keadaan sehat. Ya. Itu dalam Saudi ya. Kalau di Indonesia kan terkenal minal aidin wal faizin. Itu tidak mengapa ya. Ada beberapa ustadz yang ekstrim ya. Tidak boleh ya. Harus dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau menurut ana itu termasuk doa dan ini juga termasuk perkara adat ya. Berbeda dengan kalau kita menganggap bahwasanya minal aidin wal faizin itu adalah bacaan yang wajib di, di pada saat hari Id, maka itu termasuk bid'ah ya karena tidak ada contohnya. Karena untuk mewajibkan sesuatu maka harus harus ada dalilnya ya. Tapi kalau kita menganggap itu hanya doa dan itu hanya adat ya, adat istiadat itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Oke. Ya, untuk bacaan di setiap takbir yang 7 kali atau 5 kali apa Ustadz? Itu bacaannya terserah kalian ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu terserah kalian. Yang penting bacaannya itu untuk memuji Allah. Ya. Bisa alhamdulillah ya. Allahu Akbar gitu ya. Subhanallah, tidak mengapa. Tapi menurut pendapat yang lain itu tidak ada bacaannya ya. Untuk setiap takbirnya ya, untuk yang takbiran 7 kali atau yang 5 kali itu tidak ada bacaannya. Ya untuk pendapat yang lain. Kalau kita mau mengikuti mazhab Syafi'i maka tidak mengapa ya baca tasbih ya. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak mengapa. Ya. Ustadz, kalau khatibnya berhalangan, sedang DKM-nya belum mengerti bahasa Arab, bolehkah jadi badal? Tidak mengapa ya, tidak mengapa. Karena hukum khutbahnya ya itu hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Khutbah salat Id itu hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Ingat sunnah bukan wajib. Tidak mengapa. Untuk berkhutbah juga ya tidak harus mengerti bahasa Arab ya. Yang penting itu mengerti apa yang diucapkan ya. Yang paling penting itu. Oke, ada lagi? Oke, pembahasan kita sampai sini dulu ya. Sampai sholat Id saja. Ya.
Soalnya sudah ya, puasa sudah, ya i'tikaf sudah, Lailatul Qadar sudah, terus sholat tarawih mana sudah, sama sholat Id. Itu kan yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di bulan Ramadan. Ya, kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Apakah kalau kondisinya hujan, bolehkah sholat Id-nya di masjid? Ya, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa sholat Id-nya di masjid. Kalau ada uzur, ya, semisal hujan gitu ya. Atau semisal yang sholat Id-nya itu adalah orang-orang tua, ya, orang-orang tua, ya. Karena misalnya kalau kita mengadakan sholat Id-nya itu di lapangan, ya, cuacanya itu terik sekali, ya, panas sekali, ya, maka kita mengadakannya di masjid itu tidak mengapa, ya. Jadi kita melihat kondisinya juga ya, melihat kondisi cuaca ataupun kondisi orang-orang yang sholat, ya, kondisi orang-orang yang sholat. Kalau masih muda gitu ya, orang-orang yang masih muda, masih kuat gitu kondisi lingkungannya, maka lebih baik di lapangan, gitu ya. Dan sekarang ya, sebenarnya sholat Id itu ya untuk menyatukan kaum muslimin, ya. Sekarang gimana ya keadaannya ya bisa dibilang eh, apa ya jauh dari tujuan sholat Id, ya. Yang mana setiap masjid ya kalian lihat saja ya setiap masjid pasti mengadakan sholat Id, ya. Setiap masjid ya di di lingkungan Anet sini setiap masjid mengadakan sholat Id, ya. Jadi seolah-olah jadi kaum muslimin itu terpencar-pencar, ya. Padahal ya sunnahnya itu sholat Id itu kalau dalam suatu lingkungan itu dijadikan satu saja, ya. Agar kaum muslimin itu bersatu pada saat Id, gitu ya. Itu sunnahnya ya. Kalau kalian bisa ya lebih baik seperti itu ya. Jadi dalam suatu lingkungan atau perumahan gitu ya atau desa gitu, jadikan sholat Id itu hanya pada satu tempat saja, ya. Jangan pada setiap masjid itu ada sholat Id-nya. Padahal masjidnya itu jaraknya ya berdekatan gitu ya, berdekatan. Ya. Nah, ini sungguh apa namanya? Keluar dari tujuan sholat Id. Seperti itu. Oke, ada lagi? Hal min soal? Oh ya, mungkin ada yang bertanya ya kepada Ana, kenapa ustadznya tidak apa namanya? Tidak menampilkan wajahnya, ya. Flashcam gitu ya. Pada awalnya ya, ya Ana dapat informasi ya. Informasinya itu yang mengikuti kajian ini semuanya perempuan ya. Pada awalnya ya. Semuanya perempuan ya. Nah, adabnya ya, adabnya kalau anak kan laki-laki ya, kalau pengajarnya itu laki-laki dan yang diajarnya itu perempuan ya, maka harus ada hijabnya. Ya, harus ada hijabnya. Itu adab dalam mengajar gitu ya. Harus ada hijabnya. Ya, atau penghalangnya. Ya, maka di sini Ana tidak menampilkan wajahnya ya. Tidak menampilkan wajah. Karena itu adabnya ya. Kemudian juga kalau kalian sering ngikutin ya kajian-kajian online gitu di Saudi gitu ya atau
di Arab gitu, ya melewati aplikasi Zoom gitu, atau Duo dan yang lainnya, atau Microsoft gitu. Ya, yang kalian dapati kayak gini saja ya. Pengajarnya itu tidak menampilkan wajahnya, ya. Karena ya apa faedahnya ya untuk menampilkan wajahnya? Ingin dikenal gitu? Ya tidak ya. Yang paling penting itu adalah ilmunya. Ya, yang paling penting itu adalah ilmunya. Maka para pengajar juga di Saudi atau di yang lainnya, mereka ketika mengajar seperti ini, ya, maka mereka hanya menampilkan materinya saja, ya, tidak menampilkan wajah mereka, kayak gitu. Itu alasannya ya. Kenapa tidak facecam, ya, tidak menampilkan wajah. Ustadz, kalau misalnya suaminya yang mengajar akhwat, tapi ada istrinya juga di kelas yang diajar, apakah boleh membuka video suaminya? Sebenarnya boleh saja, boleh. Cuman ini termasuk adab. Ya, ini adab. Ya, adab. Ya. Kalau menampilkan mukanya itu tidak mengapa. Menampilkan video itu tidak mengapa. Ya. Tapi ini hanya sebatas adab saja ya. Yang Anda bicarakan tadi sebatas adab. Ya. Untuk apa ya, mencegah fitnah. Ya. Karena fitnah yang paling besar ya untuk laki-laki itu adalah perempuan ya. Adalah perempuan. Maka lebih baik kita menutup segala pintu fitnah. Ya, lebih baik kita menutup segala pintu fitnah. Itu lebih baik. Gitu. Oke. Ada lagi? Dan adab kayak gini juga dulu ya, para pengajar di Indonesia dulu juga ya, orang-orang yang ngajar ngaji di Indonesia itu adabnya juga seperti ini ya. Kalau di pengajian dulu pernah Anda diceritakan ya. Jadi kalau ada ustadz ya, sedang membimbing para akhwat itu disediakan hijab ya, hijab antara ustadz dan akhwatnya. Ya. Jadi akhwat tidak dapat melihat ustadznya dan ustadz tidak dapat melihat perempuannya, akhwatnya gitu ya. Gitu. Itu dulu ya. Tapi sekarang ya Allah alam ya. Sekarang adalah zamannya zaman fitnah ya. Jadi segala sesuatu itu serba digampangkan gitu ya. Allah alam bisawab. Oke, ada lagi hal min soal? Oke ya. Nah, di sini ada nasihatnya ya. Anda sedikit ingin apa ya? Bisa dibilang ya memberikan nasihat ya, nasihat untuk diri Anda dan untuk diri kalian ya. Sekarang adalah zaman penuh fitnah ya. Sekarang zaman yang penuh fitnah. Dan jika kita ingin berguru ya, maka kita harus menyeleksi guru tersebut ya. Menyeleksi guru tersebut. Apalagi sekarang banyak banget ya ustadz-ustadz yang mana mereka kajiannya itu ya bukan kajian ilmu, tapi mencela. Ya, mencela apa? Mencela berbagai macam hal ya. Mencela ustadz anu, ustadz ini ya, ataupun mencela pemerintah. Ya. Isi kajiannya itu hanya bentuknya mencela, bukan kajian ilmu. Maka untuk ustadz-ustadz yang seperti ini ya, jauhi saja ya, jauhi saja. Kalau ada ilmu yang kita ambil, maka kita ambil ilmunya. Tapi kalau ada ya, kalau mereka sudah membicarakan tentang celaan, maka kita tutupi telinga kita. Ya. Ini sangat bahaya ya, sangat bahaya. Apalagi sekarang ya, banyak ustadz-ustadz itu apa ya, terkena fitnah. Ya, terkena fitnah untuk mencela pemerintah. Ya, untuk banyak-banyak mencela pemerintah. Ya. Seolah-olah ya, bagi di pandangan mereka pemerintah itu tidak ada baiknya. Kayak gitu. Ya, seolah-olah pemerintah itu tidak ada baiknya. Yang mereka bicarakan hanya keburukan-keburukan pemerintah.
nggak ada kebaikan pemerintah yang mereka bicarakan. Nah, kalau ada ustadz yang seperti ini, maka lebih baik tinggalkan, gitu ya. Ini ada indikasi seperti indikasi Khawarij, ya. Kalian tahu Khawarij bagaimana dulu, ya? Khawarij itu mereka awalnya mengkritik Utsman, ya, kebijakan Utsman, ya, mengkritik kebijakan Utsman dan kebijakan Ali juga, ya, pada masanya. Ya. Akhirnya mengkritik, akhirnya mereka membenci pemerintahan dan akhirnya mereka memberontak. Ya, na'udzubillah. Ya, semoga kita dijauhkan dari golongan tersebut. Sekarang telah nampak banyak ustadz-ustadz, ya, tidak sedikit ustadz-ustadz yang mana di pengajiannya itu sedikit-sedikit menyinggung pemerintahan, ya. Karena bukan berarti, ya, menganggap pemerintahan itu bersih dari kesalahan. Ya, pemerintahan itu diisi oleh manusia dan manusia itu tempatnya kesalahan. Ya, kalau mereka berbuat salah, ya itu maklum, namanya manusia. Ya, tidak ada satu orang pun manusia yang tidak yang tidak pernah berbuat salah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah berbuat salah. Tapi bedanya Nabi Muhammad langsung ditegur oleh Allah Taala. Ya, contohnya di surat At-Tahrim, Abasa, ya. Terus ketika menyikapi tawanan Badar, itu Allah menegur beliau, ya, karena kesalahan beliau dalam keputusannya. Ya. Itu Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Ya. Kita maklumin saja, ya, kalau misalnya ada orang yang salah, gitu ya, atau pemerintahan salah dalam menanggapi ini, ya, atau pemerintahan menuruti kemauan mereka, ya, hawa nafsu mereka dalam membuat keputusan, ya, maka kita maklumi, ya. Yang kita harus lakukan adalah menasihati mereka. Cara menasihatinya gimana? Bukan dengan keluar-keluar di masyarakat, ya. Dalam Islam itu kita diajarkan bagaimana cara menasihati pemerintah atau pemimpin. Yaitu hendaklah, kata Rasulullah, hendaklah kita ambil tangannya, ya. Maksudnya kita berbicara face to face dengan orangnya langsung, gitu ya. Tidak dengan cara demo, gitu. Kita tahu demokrasi itu bukan termasuk ajaran Islam. Tapi dalam mengkritik pemerintah, kita memakai aturan demokrasi. Bukankah itu lucu? Ya kan? Kita tidak memakai aturan Islam, tapi memakai aturan demokrasi. Padahal kita tahu demokrasi itu bukan hukum Islam. Ya kan? Nah, kayak gitu, ya. Dalam Islam, ketika kita ingin mengkritik seseorang, maka kita kritik langsung kepada orangnya, gitu ya. Kalau kita tidak dapat mengkritiknya langsung atau memberikan nasihat langsung kepada orangnya, maka kita doakan mereka agar mereka ditunjukkan hidayah oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau tidak, ya, masih banyak jalan-jalan yang lain. Ya. Masih banyak jalan-jalan lain. Ya. Ingat, pemerintahan itu dipilih dari masyarakat. Ya. Maka kalau kita tidak dapat menasihati pemerintah, ya, pemimpin, ya, maka kita ubah masyarakatnya menjadi masyarakat yang lebih baik, ya, dengan harapan ketika masyarakat tersebut menjadi pemimpin negeri, maka negeri tersebut akan mempunyai pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Banyak jalan, ya. Jangan mempersempit suatu jalan. Ya. Sebenarnya dalam suatu masalah itu banyak jalan. Ya. Tidak ada satu masalah pun yang hanya memiliki satu jalan. Semuanya memiliki banyak jalan. Seperti itu, ya. Jadi berhati-hati, ya, terhadap ustadz yang sering-sering dalam ceramahnya mengkritik pemerintahan. Ya. Karena ditakutkan ada indikator pemahaman Khawarij di dalamnya. Gitu, ya. Kita tidak mengambil ilmu dari mereka, ya, misalnya ilmu fikih atau ilmu Quran, tidak mengapa, ya. Tapi ketika mereka sudah berbicara tentang mencela orang lain, gitu, ya, maka kita buang celaan tersebut dan kita ambil yang berfaedah menurut kita, ya, menurut agama kita, ya. Itu adalah nasihat ana berdasarkan zaman sekarang, ya, zaman yang fitnah.
penuh fitnah sekarang ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Hal soal? Tapi kalau pemerintah bekerja sama dengan Cina yang komunis, apa kita harus maklum juga? Ya, maklum ya. Karena menjadi pemerintah itu bukanlah sesuatu yang mudah ya. Pemerintah itu sebenarnya banyak tekanan ya, terutama pemimpin. Pemimpin itu banyak tekanan. Pemimpin itu harus melihat ya, bagaimana masyarakatnya itu harus bisa menjadi masyarakat yang serba kecukupan ya. Nah, salah satunya jalannya dengan bekerja sama dengan negara-negara yang bukan Islam ya. Itu mungkin ya pemikiran mereka ya. Tapi ingat ya, pemerintah juga itu manusia ya, bisa salah dan bisa benar ya. Keputusan mereka ya kita doakan saja ya, semoga saja keputusan mereka itu benar ya. Kalau salah ya kita nasihatkan kepada mereka ya, nasihati mereka. Kalau tidak bisa ya kita merubah dari dari masyarakat saja gitu ya, masyarakat saja gitu ya. Karena pemerintah tanpa masyarakat itu tidak ada tidak ada pengaruhnya ya. Kalau masyarakatnya itu sudah tidak taat kepada pemerintah. Makanya yang paling penting itu adalah masyarakat ya. Kalau kita tidak dapat menasihati pemerintah secara langsung, maka kita ubah masyarakatnya gitu ya. Menjadi masyarakat yang lebih baik gitu ya. Kalau masyarakat telah menjadi masyarakat yang baik ya, kuat gitu ya dari segi ekonomi maupun keterampilan SDM-nya, maka apa yang dilakukan pemerintah itu tidak akan berpengaruh banyak gitu ya. Kalau pemerintah ingin melakukan suatu hal yang buruk, maka itu tidak akan berpengaruh banyak gitu ya. Oke ya, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Kita maklumi saja ya. Kita boleh membenci, tapi sewajarnya ya. Sewajarnya ya. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam membenci gitu ya. Ustadz, kalau di pesantren Rosa, guru sama santri boleh salaman dan gurunya memperlakukan santrinya seperti anak sendiri, Ustadz. Apa itu diperbolehkan? Ya, kalau untuk apa namanya? Kalau untuk perempuan sama perempuan itu tidak mengapa ya. Tapi kalau untuk laki-laki dan perempuan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Karena walaupun dia misalnya si gurunya tersebut ya, laki-laki tersebut ya, menganggap santri-santrinya ya sebagai anaknya sendiri, ya pada hakikatnya ya dalam hatinya ya santri-santri tersebut masih dianggap orang asing oleh gurunya tersebut ya, walaupun guru tersebut menganggapnya sebagai muridnya sendiri, anaknya sendiri ya. Karena beda ya, batinnya itu beda antara seseorang dengan anak kandungnya sendiri dengan seseorang dengan anak angkatnya, itu beda batinnya gitu ya, batinnya beda. Maka ini tidak boleh ya, kalau gurunya laki-laki, santrinya perempuan, bersalaman itu tidak boleh. Rasulullah pun tidak bersalaman ya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Ya. Rasulullah tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga dalam acara baiat, ya, baiat, ya. Dalam acara baiat beliau tidak bersalaman langsung dengan para perempuan, ya. Tapi beliau melakukannya melalui perantara atau dengan isyarat, ya. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Oh ya, untuk materinya nanti insya Allah nanti akan Anda terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin sekitar maksimal 2 hari lagi. Ya, sekitar maksimal 2 hari lagi. Ya, paling cepat ya hari ini. Ya, insya Allah Anda kerjakan atau hari besok ya selesai insya Allah. Ya.
untuk materinya ya. Kalau kalian ingin materi versi bahasa Indonesia ya, jangan live dulu ya dari grup ya. Nanti insya Allah Anda bagikan di grup ya, insya Allah. Oke, ada lagi? Ada soal? Oke. Kalau nggak ada, ya kita sudahi dulu ya sampai sini. Jika kalian ingin ada pertanyaan gitu ya, atau ada kritik dan saran ya, silakan kalian WA Ana ya. Ana ada kok ya. Nomor Ana di grup ya. Namanya Hanafi ya. Silakan ya. Kalau ada pertanyaan, saran atau kritikan ya tidak mengapa. Ya. Oke, sampai sini dulu ya. Materi kita ya. Ingat ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah lipatkan pahala kita ya di dalamnya. Dan Allah tutupkan neraka jahanam dan Allah belenggu para syaitan ya, sehingga secara logika ya pada bulan Ramadan ini kita akan lebih mudah untuk melakukan berbagai macam bentuk kebajikan ya, kebaikan ya. Maka oleh sebab itu ya, hendaklah kita maksimalkan amalan kita dalam bulan Ramadan ini ya. Dan jadikanlah ya bulan Ramadan ini sebagai pembiasaan kita untuk selalu melakukan kebaikan gitu ya. Sehingga ketika kita melewati bulan Ramadan ini, maka kita sudah terbiasa untuk melakukan suatu kebaikan. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ya, ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, amalan kita sedikit dan dosa kita tidak terampuni. Itu sungguh ya. Sungguh-sungguh orang-orang yang malang ya. Sungguh-sungguh orang-orang yang kasihan ya. Kalau kita keluar dari Ramadan dengan amalan yang sedikit dan dosa kita tidak terampuni. Padahal pintu maaf pada bulan Ramadan itu terbuka lebar. Dan pintu beramal pada bulan Ramadan itu terbuka secara mudah. Ya. Kita dapat melaksanakan amalan kebaikan dengan mudah. Karena para setan dibelenggu. Ya. Jadi tidak ada yang bisikan ya ke telinga kita. Bisikan-bisikan ya pada bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Banyak bisikan-bisikan ya dari setan. Ya, sehingga kita terkadang ingin melakukan suatu kebaikan. Ya, tapi karena bisikan tersebut, jadi kita ragu. Ingin melakukan ini atau tidak. Gitu ya. Kayak gitu ya. Maka maksimalkanlah ya amalan-amalan kita pada bulan Ramadan ini. Oke ya. Para salaf dulu ya, mereka 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka selalu berdoa agar Allah menyampaikan mereka dengan bulan Ramadan. Ya. Kemudian setelah bulan Ramadan pergi, mereka melakukan doa ya selama 6 bulan ke depannya agar amalan mereka diterima. Amalan yang ada di bulan Ramadan tersebut diterima di sisinya. Maka dari itu ya, hendaklah kita ya berdoa ya. Semoga amalan kita, segala amal yang kita kerjakan pada bulan ini ya diterima di sisinya. Dan segala dosa yang telah kita perbuat akan diampuni ya oleh Allah Ta'ala pada bulan ini. Oke. Ya, oke, sampai sini dulu ya. Kajiannya ya, sebenarnya ini bukan daurah ya, lebih tepatnya kajian ya, bukan daurah tapi lebih tepatnya kajian ya. Oke ya, sampai sini ya. Oke, Ana minta maaf atas seluruh kesalahan Ana dan kekurangan Ana ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.